Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai Cloudways. Apa itu Cloudways? Seperti apa servernya? Dan bagaimana harganya? Tertarik? Yuk, mari kita bahas semua dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Gunawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai pilihan server yang ditawarkan oleh Cloudways. Nah, buat yang belum tahu Cloudways, kita juga akan bahas singkat mengenai apa itu Cloudways. Yuk, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Mengenai Cloudways, ini logonya buat yang belum pernah lihat ya. Jadi saya menggunakan Cloudways ini sejak tahun 2017. Buat yang nggak tahu sama sekali Cloudways itu apa, Cloudways itu adalah layanan hosting. Jadi teman-teman bisa nge-hosting website teman-teman ataupun aplikasi yang teman-teman buat pada Cloudways. Masalahnya di Indonesia itu belum banyak dikenal Cloudways ini. Jadi nggak terlalu banyak orang Indonesia yang menggunakan Cloudways. Ini perkiraan saya ya, karena jarang banget dibicarakan. Entah kenapa saya nggak tahu sebabnya. Yang jelas bukan gara-gara kualitasnya ya, karena kualitasnya udah terjamin banget karena saya udah pakai sejak tahun 2017. Nah, pertama kali saya pakai Cloudways itu gara-gara nggak sengaja ya. Saya juga dulu nggak tahu apa itu Cloudways. Jadi dulu saya itu pengen buat project website gratis buat masjid gitu ya. Nah, salah seorang teman di grup WordPress itu udah menggunakan Cloudways untuk membuat project yang sama. Nah, saya lupa namanya, yang jelas itu kalau nggak salah ngobrolnya juga sama Mas Yayun yang buat WP masjid gitu ya. Nah, di situ saya pertama kali kenal mengenai Cloudways. Dan gara-gara itu juga tahun 2017 itu saya langsung menggunakan Cloudways. Jadi apa yang saya bicarakan saat ini itu merupakan pengalaman ya, bukan kata orang, bukan kata orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita kenalan dulu apa itu Cloudways. Jadi Cloudways itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan Managed Cloud Hosting Platform sejak tahun 2017. Cloudways tidak mengelola infrastruktur hosting sendiri, tapi mereka menggunakan fasilitas hosting dari pihak ketiga. Nah, oleh karena itu, Cloudways tidak bisa kita katakan sebagai perusahaan hosting biasa. Dia tuh nggak sama Dewa Web gitu, nggak sama dengan Niaga Hoster. Nah, kalau mereka itu kan mengelola fasilitas hosting sendiri. Nah, sedangkan Cloudways itu enggak. Jadi teman-teman bisa memilih server yang mereka sediakan. Salah satunya kayak server DigitalOcean, kemudian AWS, dan Google juga bisa bahkan. Cloudways ini, dari yang saya baca, itu foundernya itu adalah Aqib Gadit. Nah, ada beberapa sumber itu menyebutkan namanya Muhammad Aqib Gadit yang berasal dari Pakistan. Bahkan kalau teman-teman coba menghubungi customer service-nya, itu namanya kayak orang Indonesia gitu ya. Muhammad, kemudian yang cewek-ceweknya juga Fatimah gitu, sama kayak orang Indonesia gitu. Mereka sepertinya dari Pakistan gitu. Nah, tapi Cloudways ini kedudukannya bukan di Pakistan, tapi kedudukannya di Malta. Kenapa saya bahas Cloudways? Karena memang menurut saya ini udah terbukti kinerjanya bagus banget dan udah saya gunakan sejak tahun 2017. Dan saat ini Cloudways itu memberikan potongan harga selama 3 bulan berturut-turut buat teman-teman yang pengen nyoba. Dan bahkan Cloudways juga memberikan fasilitas gratis mencoba. Nah, menarik bukan? Nah, ini nggak saya bahas pada video kali ini, teman-teman tinggal klik aja linknya di deskripsi video ini ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dashboard Cloudways-nya. Oke, ini adalah dashboard Cloudways. Jadi Cloudways itu menyediakan 5 provider hosting yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kenapa kita nggak pakai langsung providernya, DigitalOcean misalnya? Perbedaannya itu karena pada Cloudways ini, panelnya itu lengkap banget dan memudahkan banget. Bahkan ini seperti mengelola pakai cPanel gitu, saking lengkapnya ya. Nah, ini Cloudways itu walaupun nggak sama lengkap, tapi lumayan lengkap seperti cPanel. Jadi, kita mengelola VPS itu kayak mengelola shared hosting, saking lengkapnya. Nah, beda halnya kalau teman-teman langsung mengelola di DigitalOcean gitu kan. Ada beberapa hal yang perlu langkah yang panjang banget untuk melakukannya. Kita langsung aja ya ngebahas servernya. Yang pertama itu adalah DigitalOcean. Jadi, untuk DigitalOcean itu disediakan RAM dengan berbagai pilihan ya. Ada banyak banget ini ya, 16 pilihan. Nah, ini dari 1 GB sampai 100 lebih ya, 192 GB. Kemudian ada juga yang menarik, DigitalOcean itu menyediakan RAM yang biasa aja atau RAM premium. Nah, premium ini maksudnya apa? Pakai
pakai NVMe. Hard disknya itu pakai NVMe. Jadi bukan SSD biasa. Nah, kemudian ada pilihan lokasi. Nah, pilihan lokasi yang paling dekat itu adalah Singapura untuk saat ini. Nggak tahu kemudian hari ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai DigitalOcean itu paling murah. Nah, ini bisa teman-teman lihat itu adalah $10 per bulan. Nah, untuk yang pakai NVMe itu adalah $12 per bulan. Itu akan semakin meningkat seiring dengan spesifikasi yang teman-teman pilih. Oke ya. Nah, itu untuk DigitalOcean. Sama juga dengan Linode. Ini untuk server size-nya itu lebih sedikit, 10 pilihan aja, dan yang paling tinggi itu adalah 192 GB untuk RAM-nya. Kemudian untuk lokasi juga sama, ada banyak pilihan lokasi, tapi yang paling dekat itu adalah Singapura. Nah, yang paling minim itu $12. Jadi berbeda dengan DigitalOcean, itu teman-teman masih bisa pakai yang $10. Tapi kalau Linode ini, teman-teman paling minimal itu adalah 12 dan hanya dapat 1 GB. Selanjutnya itu ada juga Vultr. Nah, ini nggak tahu sih bener nggak ya bacanya Vultr ya. Saya dari dulu bacanya Vultr ini. Nah, kalau Vultr itu ada pilihan RAM-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilihan RAM. Dan yang paling tinggi itu hanya sampai 96 GB. Nah, tapi Vultr ini juga ada dua pilihan. Ada yang standar, kemudian kalau teman-teman mau pakai high frequency atau teman-teman itu mau pakai NVMe, jadi teman-teman bisa pilih di sini. Mulai dari 1 GB, ini $13. Kemudian kalau untuk yang standar, yang 1 GB itu hanya $11. Jadi untuk yang termurah masih dipegang oleh DigitalOcean. Nah, untuk lokasinya teman-teman juga bisa pilih, ada banyak banget pilihan, tapi memang yang terdekat itu adalah tetap Singapura. Nah, khusus untuk Vultr ini, dari kelima pilihan ini yang saya tes, itu yang paling bagus performanya memang Vultr. Bahkan dibandingkan AWS atau dibandingkan Google Cloud Platform. Nah, tentu aja yang saya tes itu adalah di rentang harga yang sama ya. Karena untuk AWS dan Google ini harganya agak tinggi, jadi memang harus disesuaikan. Oke, lanjut untuk AWS. Nah, kalau teman-teman pengen pakai AWS ini lebih ribet atau lebih kompleks pilihannya. Mulai dari pilihan jenis server, ini ada yang 2 virtual CPU, kemudian RAM-nya juga 2 GB. Nah, ini yang harus teman-teman catat. Pada AWS dan Google Cloud, itu bandwidth-nya juga dihitung ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai bandwidth 2 GB, jadi 2 GB itu sedikit banget kalau website teman-teman udah berjalan gitu ya, udah bekerja, udah menghasilkan. Itu bandwidth 2 GB itu termasuk kecil. Nah, untuk storage-nya 10 GB, database-nya juga 10 GB, lokasinya ada banyak banget. Sama, masih paling dekat itu adalah di Singapura. Teman-teman bisa lihat, untuk paling minimum saja itu 46,9, ya $45 lah sebulan. Jadi lumayan tinggi ya, bahkan tinggi banget kalau dibanding yang lain. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah Google Cloud Platform. Ini sama aja, agak lebih murah sedikit aja. Nah, ini server size-nya yang paling rendah, kemudian bandwidth-nya sama, 2 GB. Kemudian storage dan database juga sama, 10 GB. Lokasinya juga kita bisa pilih ke Singapura atau teman-teman juga bisa pilih ke Hong Kong. Nah, jadi harganya mirip-mirip lah ya. 44,47, jadi selisih sedikit aja. Nah, itu adalah pilihan-pilihan dari 5 pilihan server yang disediakan oleh Cloudways. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terjawab ya, harganya juga teman-teman udah lihat berapa harganya, dan sekarang kita lihat bagaimana performanya. Nah, oke, ini adalah performa website projasaweb.com. Projasaweb.com itu menggunakan Cloudways dengan servernya dari Vultr. Nah, itu tadi ya, karena saya udah tes, yang paling bagus performanya memang Vultr. Ini teman-teman bisa lihat skornya 95. Kemudian data lab-nya ini udah lolos semua dan tidak ada catatan gitu ya. Ini untuk halaman depan. Halaman lainnya beda lagi gitu ya. Nah, coba kita lihat hasil dari GTmetrix. Nah, ini dia hasil dari GTmetrix, agak lebih mengembirakan. Nah, ini lumayan ya, 99 kedua-duanya. Kemudian, nah, satu hal yang mesti teman-teman lihat ya. Nah, kalau kita ngomongin server, maka satu hal yang penting kita bicarakan itu adalah time to first byte. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, TTFB ini adalah pengukuran yang digunakan sebagai indikasi responsivitas server web atau sumber daya jaringan lainnya. TTFB mengukur durasi dari pengguna atau klien membuat permintaan HTTP ke byte pertama halaman yang diterima oleh browser klien. Nah, jadi semakin tinggi TTFB-nya ini berarti servernya kurang bekerja dengan baik. Nah,
Ini adalah panduan dari web dev-nya Google. Nah, di sini disebutkan bahwa TTFB yang bagus itu adalah di bawah 600 milisecond. Nah, coba kita lihat hasil yang kita dapat pada GTmetrix. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, TTFB-nya itu adalah 307 milisecond. Artinya server CloudWaste itu 2 kali lipat lebih cepat dari yang disyaratkan oleh Google. TTFB-nya ya. Jadi lumayan bagus gitu ya. Ya bisa dikatakan sangat bagus malah. Nah itulah beberapa hal mengenai pilihan server di CloudWaste. Semoga aja informasi yang sedikit ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan bisa teman-teman gunakan dalam memilih hosting yang tepat buat project teman-teman. Nah oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.